Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Nur Hidayah dari Prodi PAI kelas A semester 3. Izin mengumpulkan salah satu tugas mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam, dosen pengampu Ayah Adun Alijaya. Pertanyaan dari tugas tersebut adalah bagaimana cara penegakan hukum yang paling efektif. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu. Penegakan hukum paling efektif adalah yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Sistem hukum yang diterapkan secara konsisten dan adil akan memperkuat kepercayaan publik dan mendukung tumbuhnya masyarakat yang patuh terhadap norma hukum. Di sini saya mengambil gagasan dari salah satu tokoh hukum yang bernama Kimbrel Chesnow tentang cara penegakan hukum yang paling efektif, yaitu Kimbrel Chesnow, seorang ahli hukum yang aktivis sosial, menekankan pentingnya pendekatan interseksional dalam penegakan hukum. Menurutnya, penegakan hukum yang efektif harus memperhitungkan beragam faktor seperti ras, gender, kelas sosial, dan faktor-faktor lain yang saling terkait dalam konteks ini. Penegakan hukum harus peka terhadap kerentanan dan ketidaksetaraan yang dialami oleh individu atau kelompok yang mungkin menghadapi diskriminasi ganda atau lebih. Chesnow juga mendorong adanya reformasi hukum yang lebih inklusif dan memperhitungkan keberagaman masyarakat untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh. Pendekatan ini mengakui kompleksitas interaksi antara berbagai dimensi ketidaksetaraan dan berusaha menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan responsif. Kimbrel Chesnow, seorang ilmuwan sosial terkenal karena mengembangkan konsep interseksionalitas dalam studi hak asasi manusia. Terkait dengan penegakan hukum, Chesnow menyorot beberapa aspek positif dan negatif. Dari aspek positif tersebut yaitu perlindungan hak minoritas. Penegakan hukum yang memperhatikan interseksionalitas dapat lebih efektif melindungi hak-hak minoritas dan kelompok yang rentan terhadap diskriminasi. Yang kedua, pemberdayaan kelompok rentan. Pendekatan yang memperhitungkan faktor-faktor seperti ras, gender, dan kelas sosial dapat memperdayakan kelompok-kelompok yang sebelumnya mungkin diabaikan atau diakui secara terbatas. Peningkatan keadilan sosial dengan memahami kerumitan dan lapisan-lapisan identitas. Penegakan hukum dapat berkontribusi pada pencapaian keadilan sosial yang lebih baik. Dan adapun aspek negatifnya, diantaranya yaitu yang pertama, blind spot institusional. Sistem hukum seringkali memiliki blind spot terhadap pengalaman yang unik dari individu yang berada di persimpangan beberapa bentuk diskriminasi, sehingga dapat gagal memberikan perlindungan yang memandai. Yang kedua yaitu diskriminasi struktural. Chesnow menyoroti bagaimana hukum dapat mempertuasi ketidaksetaraan melalui struktur diskriminatif yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, pemisahan isu. Penegakan hukum cenderung memisahkan isu-isu diskriminasi dan tidak selalu mengakui hubungan antara faktor-faktor seperti ras, gender, dan kelas. Pemahaman terhadap konsep interseksionalitas membantu kita melihat kompleksitas yang mendasari ketidaksetaraan dan memperbaiki kelemahan dalam penegakan hukum yang mungkin tidak mempertimbangkan berbagai dimensi, identitas, dan pengalaman individu. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, selamat menonton.